Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai organ kulit sebagai bagian dari sistem ekskresi manusia. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Sebagian besar kulit ditumbuhi rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan syaraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Kulit terdiri atas 3 lapisan. 1. Lapisan epidermis. 2. Lapisan dermis. 3. Lapisan hipodermis. Mari kita bahas satu persatu. 1. Lapisan epidermis. Bagian terluar kulit yang tersusun dari sel-sel epitel pipis squamosa berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami keratinasi. Keratin adalah protein keras, anti-air yang berfungsi melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan epidermis terdiri atas 5 bagian. 1. Stratum corneum. 2. Stratum lucidum. 3. Stratum granulosum. 4. Stratum spinosum. 5. Stratum germinativum. 1. Stratum corneum. Stratum corneum lapisan tanduk tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Fungsinya melindungi sel-sel dan mencegah masuknya bibit penyakit. Lapisan ini akan diganti oleh sel-sel dari dasar ke atas setiap 15-30 hari. 2. Stratum lucidum. Stratum lucidum lapisan berwarna bening juga terdiri atas sel-sel mati karena kapiler tidak mencapai lapisan ini. 3. Stratum granulosum. Stratum granulosum terdiri atas 3-5 lapisan sel-sel bergranula keratohyalin yang merupakan prekursor dalam pembentukan keratin. Yang keempat, stratum spinosum. Stratum spinosum juga mengandung sel-sel hidup karena kapiler juga sampai pada lapisan ini. Dan yang kelima, stratum germinativum. Stratum germinativum atau stratum basali yaitu lapisan kulit yang tumbuh membentuk kulit baru. Di bawah dan di antara sel-sel stratum basalis terdapat melanosit yang menghasilkan pigmen melanin. Melanin berfungsi dalam pewarnaan kulit dan melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar UV matahari. Produksi melanin akan meningkat jika kulit terpapar cahaya matahari. Selanjutnya, lapisan kedua yaitu lapisan dermis. Pada lapisan dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, pembuluh darah, akar rambut, dan jaringan saraf. 1. Folikel rambut. Folikel rambut hair follicle adalah sebuah kantong atau lubang di kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Jadi, proses pertumbuhan rambut tepatnya terjadi di folikel. 2. Kelenjar keringat glandula sudorifera. Terdapat di seluruh permukaan tubuh dan jumlahnya kurang lebih 2,5 juta yang dapat menghasilkan keringat tambah 225 ml setiap harinya. Permukaan tubuh yang paling sedikit mengandung kelenjar keringat adalah telapak tangan, ujung jari, dan kulit muka. Kelenjar keringat dibedakan menjadi 2 macam. 1. Ekrin. Kelenjar keringat tubuler sederhana dan berpilin tidak berhubungan dengan folikel rambut, serta tersebar meluas ke seluruh tubuh terutama dahi, telapak tangan, dan kaki. 2. Apokrin, yaitu kelenjar keringat yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada aksila, area genital, dan areola payudara. 3. Kelenjar minyak atau glandula sebasea. Kelenjar minyak dapat mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Sebum terdiri dari campuran lemak, setilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Sebum berfungsi sebagai pelembab kulit, bakterisida, dan pertahanan terhadap evaporasi. Lapisan kulit yang ketiga yaitu lapisan hipodermis.
yaitu lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Pada lapisan ini, banyak terkandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya, hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah, kemudian kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe, likes, dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.